Tolong tangkap saya. Di sini, saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada koruptor-koruptor lain. Tak baik melarikan diri, lebih baik kita duduk tenang di pengadilan. Bukankah tempat paling aman bagi koruptor ada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi minta bagian hasil korupsi. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah, itu semua urusan para pengacara saya. Karena itulah mereka dibayar agar saya kelihatan tidak bersalah. Saya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih dari benalu bangsa yang tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Karena korupsi, semua terdistribusi terjadi pemerataan. Naif bila semua mahasiswa menuntut koruptor di penjara. Nanti malah repot, akan bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini akan masuk penjara. Bukankah itu akan menghabiskan uang anggaran belanja negara? Makanya, memenjarakan koruptor sama saja merugikan keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, kami bagikan secara adil dan merata. Itulah korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang menggerakkan gerbong-gerbong keuntungan dan semua ingin sibuk menikmati. Karena itu, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, akan menimbulkan keonaran bagi para pendemonstran bayaran. Tolong, jangan terlalu pojokkan kami. Pikirkan, jika semua koruptor di negeri ini menggalang aksi mogok 1 hari saja, mulai dari kantor kelurahan sampai istana negara, semua pasti mendadak sepi. Pelayanan pabrik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin gak ada yang ngurusi. Karena itulah, mari kita hidup berdampingan dengan damai. Yang koruptor nggak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Maka, yang nggak korupsi hanya masalah kesempatan yang tertunda. Mengakui bahwa diri saya koruptor, justru saya bangga. Saya tak hendak cari sensasi dengan semua ini. Saya ingin memberikan tauladan bahwa seorang koruptor juga bisa jadi orang yang budiman. Kalaupun dia maling yang budiman. Karena itulah, wahai koruptor yang beriman, mari kita tingkatkan amal dan takwa kita untuk membangun negeri ini supaya semakin menjadi terpuruk dalam kemiskinan lahir dan batin. Negeri ini tak bisa terselamatkan kecuali mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita harus mendukung proses itu. Karena itulah, marilah mulai saat ini kita lebih menghargai para koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyak harta yang berjasa untuk mempercepat proses pembusukan itu. Anggap saja ini sebuah evolusi untuk memunculkan tunas-tunas korupsi, tunas-tunas koruptor yang baik, yang lebih mempertanggungjawabkan nasib bangsanya. Terus terang, saya capek menjadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Justru saya bangga duduk di penjara, lebih nyaman bertemu koruptor kolega-kolega saya lainnya. Rukun saling berbagi pengalaman, kan lebih enak. Lihat, saya masih tetap sehat. Hanya tambah kurang marah saja. Saya pun masih heran dengan aparat hukum di negeri ini. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah bersembunyi.
Barangkali para aparat hukum benar-benar percaya bahwa koruptor kakap macam saya adalah aset bangsa yang harus dilindungi.